Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Raini. Saya dari kelas Ilmu Politik A. Di sini saya akan memberikan ulasan dan juga pemahaman terkait dengan buku perjuangan kita oleh Sultan Syahrir. Yang pertama, ini adalah buku yang merupakan salah satu karya paling penting dalam sejarah intelektual dan politik Indonesia. Ditulis langsung oleh Sultan Syahrir selama masa pembangunannya di Banda Neira pada tahun 1945. Buku ini adalah semacam manifesto politik dan refleksi mendalam tentang jalan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang bermartabat, rasional, dan manusiawi. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tajam terhadap fasisme Jepang dan elit politik kolaborator, tetapi juga membentangkan sebuah cita-cita politik dan demokratis berorientasi kepada rakyat serta berbasis pada rasionalitas dan moralitas seperti itu. Nah, tulisan ini akan membedah isi buku perjuangan kita secara tematik dan historis, menguraikan pokok-pokok pikiran Sultan Syahrir serta menyampaikan relevansi bagi konteks Indonesia kontemporer seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang historis penulis buku. Nah, buku ini ditulis dalam suasana yang sangat genting bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, Jepang masih menduduki Indonesia dan memanfaatkan kaum pergerakan untuk mendukung kepentingan militer mereka. Nah, sebagai tokoh pergerakan, termasuk Soekarno dan Hatta, memilih bekerja sama dengan Jepang melalui lembaga-lembaga seperti Pusat Tenaga Kerja, dan kemudian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Namun, Syahrir di sini yang menolak kolaborasi dengan fasisme Jepang, memilih jalan perlawanan diam-diam. Ia percaya bahwa fasisme tidak akan membawa kemerdekaan sejati bahwa kerjasama dengan Jepang akan mencoreng martabat perjuangan bangsa seperti itu. Maka dari itu, ketika ia menulis perjuangan kita itu merupakan upaya untuk menyuarakan garis perjuangan yang berbeda-beda, yakni perjuangan yang berdasarkan etika, rasionalisasi, dan juga kemanusiaan universal seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, di sini saya akan membahas tentang pandangan politik dan filsafat Syahrir seperti itu. Nah, Syahrir sendiri ini adalah seorang intelektual sosial demokrat yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Eropa, terutama sosialisme barat, humanisme, dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Karl Kausari dan Ernst Bernstein dalam perjuangan kita. Ia memaduki transisi intelektual ini dengan realitas sosial Indonesia seperti itu. Beberapa pokok pikiran utama Syahrir adalah sebagai berikut. Yang pertama, antifasisme dan penolakan terhadap Jepang. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah Syahrir dengan tegas menyatakan bahwa Jepang bukanlah pembebas Asia, melainkan penjajah yang lebih brutal daripada Belanda. Ia menyebut Jepang sebagai bangsa militaritas, feodal, dan brutal dalam pandangan Syahrir. Kolaborasi dengan Jepang adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan seperti itu. Ia menulis bahwasanya saya tidak dapat mengikuti dalam gerakan yang dibina oleh satu kekuasaan militer fasis. Karena itu berarti saya membunuh sendiri nilai-nilai dasar perjuangan saya seperti itu. Dengan kata lain, perjuangan kemerdekaan tidak boleh kehilangan fondasi etisnya seperti itu. Menurutnya, kemerdekaan sejati tidak dapat dibangun atas dasar di atas darah rakyat yang ditumpangi oleh tangan penjajah seperti itu. Nah, yang kedua, demokrasi sebagai jalan dan tujuan. Bagi Syahrir, demokrasi bukan sekedar sistem politik, tetapi juga nilai moral dan pandangan hidup. Itu menekankan pentingnya partisipasi rakyat, kebebasan individu, dan tanggung jawab sosial. Ia juga sangat menolak otoritarisme, baik yang berasal dari luar penjajahan maupun dari ketidaktatoran elit nasional seperti itu. Pemikiran ini jelas membedakan Syahrir dari beberapa tokoh kemerdekaan lainnya yang cenderung melihat kekuasaan sebagai sarana utama untuk kemerdekaan. Nah, bagi Syahrir sendiri, kekuasaan tanpa nilai dan moral hanyalah alat penindasan baru seperti itu. Yang ketiga di sini ada pendidik politik untuk rakyat, yang mana salah satu aspek terpenting dari perjuangan kita ini adalah penekanan
pada pentingnya pendidik politik bagi rakyat, Syahrir percaya bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa rakyat yang sadar dan terdidik secara politik seperti itu. Nah, oleh karena itu, ia menginginkan gerakan yang mampu menyentuh dan membina kesadaran rakyat kecil, bukan sekedar mengandalkan elit. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya review buku Perjuangan Kita yang ditulis oleh Sultan Syahrir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.